Hai Mopal, ketemu lagi sama aku Andini. Apa kabarnya nih? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Momo Info kali ini sangat berbeda karena aku akan memberikan informasi seputar wisata yang sedang hits diperbincangkan karena wajah barunya yang membuat wisatawan terkagum-kagum. Ada yang bisa tebak? Tapi seharusnya kalau udah lihat dari background aku sih udah tahu ya. Coba 3, 2, 1. Yap, jawabannya Taman Mini Indonesia Indah. Ada yang udah pernah kesini belum? Kalau aku sih terakhir kesini kelas 4 SD, makanya aku excited banget buat bahas wisata ini. Jadi, TMI ini berlokasi di Jalan Taman Mini Indonesia Indah, Ceger, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Yuk sekarang kita bahas apa itu TMI dan ada apa aja ya di dalamnya. Check this out! Dari Sabang hingga Merauke, ribuan ragam corak adat dan budaya telah melengkapi berbagai aspek kehidupan di Indonesia. Masing-masing adat dan budaya Indonesia ini telah menjadi identitas setiap daerah di seluruh penjuru Nusantara. Kekayaan Nusantara inilah yang menjadi gagasan pembangun Taman Mini Indonesia Indah oleh Ibu Negara Siti Hartinah atau yang lebih dikenal sebagai Ibu Tien Soeharto. Taman Mini Indonesia Indah ini mulai dibangun tahun 1972 dan diresmikan pada tanggal 20 April 1975. Berdiri di atas lahan seluas 150 hektar, Taman Mini Indonesia Indah hadir sebagai rangkuman kebudayaan 33 provinsi bangsa Indonesia dalam bentuk miniatur Kepulauan Nusantara yang lengkap dengan anjungan daerah, bangunan dan arsitektur tradisional, kesenian daerah, taman rekreasi, dan berbagai macam wahana yang bisa kalian nikmati tentunya. Lalu juga ada edukasi bagi pengunjung. Sayangnya wajah TMI sempat kurang terawat dan kotor karena tidak pernah direnovasi selama puluhan tahun. Namun hal tersebut kini tidak akan Mopal temukan lagi di sini. Sebab Taman Mini yang sekarang menjadi salah satu atraksi wisata yang menyuguhkan pemandangan indah dengan banyaknya bangunan yang telah direvitalisasi. Tak ada lagi sampah berserakan di sepanjang jalan di Taman Mini dan tak ada lagi motor dan mobil yang berkeliaran yang membahayakan wisatawan. Karena sekarang pengunjung hanya boleh membawa kendaraan sampai parkiran saja. Nah, jika Momopal ingin berkeliling di Taman Mini, Momopal bisa naik angkling atau angkutan keliling yang sudah disediakan oleh pihak Taman Mini Indonesia Indah. Namun jika Momopal ingin merasakan experience yang berbeda, Momopal juga bisa loh menyewa skuter listrik yang tersedia di sana. Dan di sini juga tak ada lagi pedagang yang bersembarangan berdagang di Taman Mini. Kini yang ada hanyalah kawasan asri nan rindang yang menghiasi hampir seluruh bagian Taman Mini. Wajah baru Taman Mini diperkenalkan ke publik pada awal September 2023 sebagai ikon wisata, kultural, dan sarana edukasi akan keragaman budaya Indonesia. Taman Mini juga menawarkan pengalaman yang seru melalui banyak kegiatan yang mengikutsertakan pengunjung dalam setiap aktivitasnya. Wajah baru hadir dengan mengusung 4 pilar yaitu green dengan konsep Eco Park, di mana 70% areanya merupakan area hijau, inklusif untuk semua lapisan masyarakat. Kultur di mana Taman Mini menjadi destinasi wisata yang mempresentasikan ragam budaya Indonesia, dan smart sebagai fokus dalam implementasi platform digital. Setelah kita mengetahui kenapa disebut wajah baru Taman Mini, nah sekarang kita akan bahas ada apa aja sih dalamnya. Di Indonesia, hampir setiap suku bangsa memiliki bentuk dan corak bangunan yang berbeda. Bahkan tidak jarang satu suku bangsa Indonesia memiliki dari satu jenis bangunan tradisional. Bangunan atau arsitektur tradisional yang mereka buat selalu dilatar belakangi oleh kondisi lingkungan dan kebudayaan yang dimiliki. Nah, di sini gambaran tersebut diwujudkan melalui anjungan daerah yang mewakili suku-suku bangsa yang berada di 34 provinsi di Indonesia. Anjungan provinsi ini dibangun di sekitar danau dengan miniatur Kepulauan Indonesia secara tematik dibagi atas 6 zona, yaitu ada Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Setiap anjungan menampilkan bangunan khas setempat. Anjungan ini juga menampilkan baju dan pakaian adat, busana pernikahan, baju tari, serta artefak etnografi seperti senjata khas dan perabot sehari-hari, model bangunan dan kerajinan tangan. Semuanya ini yang dimaksudkan untuk memberikan informasi lengkap mengenai cara hidup tradisional berbagai suku bangsa di Indonesia. Setiap anjungan provinsi juga dilengkapi panggung atau auditorium untuk menampilkan berbagai tarian tradisional, pertunjukan musik daerah, dan berbagai upacara yang biasanya digelar pada hari Minggu Momopal.
Nah, beberapa anjungan juga sudah dilengkapi kafetaria dan warung kecil yang menyajikan berbagai masakan Indonesia khas provinsi tersebut. Serta dilengkapi juga toko cenderamata yang menjual berbagai kerajinan tangan, kaos, dan berbagai cenderamata. Nah, berarti kalau misalnya kamu udah kesini, kamu udah keliling Indonesia ya, Mopal. Selanjutnya di sini ada bangunan keagamaan. Walaupun mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam dengan sekitar 207 juta muslim yang tersebar di penjuru Nusantara, Indonesia melalui sila pertama Pancasila terus menjunjung tinggi toleransi beragama. Hal ini tercermin dalam Taman Mini Indonesia Indah yang mendirikan 7 rumah ibadah yang resmi diakui. Bertujuan untuk menggambarkan tingginya toleransi dan persaudaraan antar agama di Indonesia. Bangunan-bangunan keagamaan antara lain yaitu ada Masjid Pangeran Diponegoro, Gereja Katolik, Santa Katarina, Gereja Protestan Haleluya, Pura Penataran Agung Kertabumi, Vihara Arya Dwipa Arama, Sasana Adira Pangeran Samber Nyawa, lalu ada Kuil Konghucu Kongmiao. Selain sebagai lembaga pelestarian budaya Indonesia, Taman Mini Indonesia Indah juga menghadirkan wahana rekreasi dan permainan yang seru bagi pengunjung untuk menghabiskan waktu bersama orang tersayang. Dijamin deh nggak bakal bosen. Beberapa wahana yang dimiliki oleh Taman Mini yaitu ada Istana Anak-anak Indonesia, Kereta Gantung, Taman Among Putro, Taman Ria Atmaja, Desa Wisata, Taman Legenda Keong Emas, tapi lagi tutup sementara hingga waktu yang tidak ditentukan, Mopal. Lalu ada Tirta Cerita Multimedia Show. Kalau yang belum tahu, Tirta Cerita adalah pertunjukan multimedia show yang berlokasi di Danau Archipelago. Kisah pertunjukan ini menceritakan potongan-potongan cerita rakyat yang terkenal di Indonesia, yang dibalut dengan aransemen musik, air mancur, layar proyeksi air, dan 300 drone LED yang membawa pengunjung ke pertunjukan-pertunjukan air mancur musikal modern. Kolaborasi antara seni dan teknologi sangat cantik untuk disaksikan setiap malam pada pukul 6:30 ya, jangan sampai kelewatan. Di Taman Mini juga terdapat 10 macam taman yang menunjukkan keindahan flora dan fauna di Indonesia. Yang pertama ada Kubah Taman Burung, Taman Anggrek, Taman Apotek Hidup, Taman Kaktus, Taman Melati, Taman Bunga Keong Emas, kini menjadi Taman Legenda Keong Emas. Lalu ada Dunia Air Tawar dan Serangga, Taman Bekisar, Taman Burung, Taman Ria Atmaja Park, Taman Budaya, dan Taman Budaya Tionghoa Indonesia. For your information nih Mopal, koleksi burung di Taman Mini Indonesia Indah telah menjadi koleksi burung terlengkap di Indonesia karena koleksinya yang mencapai ribuan ekor yang telah sukses mengembangbiakan lebih dari 100 jenis burung yang 30 diantaranya merupakan jenis yang dilindungi dan langka. Menempati lahan seluas 6 hektar, Taman Burung Taman Mini Indonesia Indah menata koleksi besarnya berdasarkan pola persebaran binatang di Indonesia. Di sini, Mopal dapat mengamati beragam spesies burung yang berasal dari Indonesia, baik itu koleksi burung yang berasal dari Indonesia bagian barat maupun bagian timur. Secara garis besar, koleksi burung Taman Mini Indonesia ini terbagi dalam kubah barat dan kubah timur. Jadi bagi kamu pecinta burung, wajib nih mengunjungi Taman Mini sih. Lalu di sini juga ada taman yang memamerkan keanekaragaman hayati air tawar yang didominasi berbagai ekosistem akuarium untuk sarana rekreasi, pendidikan, penelitian, konservasi alam, dan juga atraksi pengunjung. Menyimpan 6.000 ekor wisata satwa dari 126 spesies yang berbeda, dunia air tawar ini di Taman Mini Indonesia merupakan taman biota air tawar terbesar dan terlengkap kedua di dunia serta terbesar di Asia. Taman ini juga membuka kesempatan bagi masyarakat dan mahasiswa untuk melakukan observasi dan penelitian yang berkaitan dengan edukasi dan juga peluang bisnis Mopal. Lanjut ada museum yang ada diperuntukkan untuk memamerkan sejarah, budaya, flora, fauna, serta teknologi di Indonesia. Terdapat beberapa museum di Taman Mini Indonesia Indah, diantaranya yaitu ada Museum Indonesia, Museum Purnabakti Pertiwi, Museum Keprajuritan Indonesia, Museum Prangko, Museum Pusaka, Museum Transportasi, Museum Listrik, dan Energi Baru, lalu ada Museum Telekomunikasi yang lagi tutup permanen dan kini menjadi Plaza Gajah Mada.
Lalu ada Museum Penerangan, Museum Olahraga yang tutup permanen juga. Lalu ada Museum Asmat, Museum Fauna Indonesia Komodo, dan Taman Reptil. Lalu ada Museum Serangga dan Taman Kupu-Kupu, Museum Pusat Keragaman Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Museum Minyak dan Gas Bumi, Museum Timur Timur, Museum Hakka Indonesia, Museum Bait Al-Quran, dan Istiqlal. Lalu ada Sky World Taman Indonesia Indah. Di Taman Mini Indonesia Indah juga dilengkapi oleh Teater IMAX Keong Emas atau Teater IMAX, yaitu adalah teater dengan layar berukuran raksasa yang jauh lebih besar daripada layar bioskop ukuran normal. Di teater ini diputar berbagai film yang bertemakan lingkungan dan kebudayaan Nusantara sampai film-film box office yang resolusinya diubah menjadi khusus untuk teater IMAX. Lalu yang diputar dalam teater ini yaitu antara lain Indonesia Indah 2, Force of Nature, T-Rex, Blue Planet, Arabia Journey to Mecca, dan lain-lain. Dan juga ada teater Tanah Airku loh Mopal. Yang terakhir nih, Taman Mini Indonesia Indah juga memiliki perpustakaan dengan fasilitas yang cukup baik. Di sini terdapat ruang koleksi dan ruang baca. Katalog online-nya juga dapat diakses melalui internet. Lokasi perpustakaan ini terdapat di dekat kantor pengelola Taman Mini Indonesia Indah Mopal. Untuk biaya tiket masuk ke Taman Mini Indonesia Indah dikenakan harga Rp25.000 per orangnya, untuk mobil Rp35.000 dan motor Rp15.000, dengan jam operasional buka setiap hari Senin sampai Minggu dari jam 6 pagi hingga jam 8 malam. Dan juga terdapat sebagian wisata yang harus bayar tiket masuk, tapi tenang aja, harganya masih aman di kantong kok. Jadi itu dia Mopal, informasi yang dapat aku sampaikan di Taman Mini Indonesia Indah, yang bisa kamu kunjungi untuk mengisi akhir pekan kamu. Pasti seru banget deh. Jadi jangan lupa untuk tambahkan di list liburan kamu ya. Aku Andini pamit. Jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe. See you on the next video. Bye-bye.